Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang meta-analisis dan penelitian deskriptif. Kelompok kami terdiri dari Umi Latifah, Ilham Mubarak, dan saya sendiri Amelia Izatul Fitri. Yang pertama, pengertian meta-analisis. Meta-analisis adalah teknik statistik untuk mengkombinasikan temuan dari beberapa hasil temuan dahulu. Biasanya digunakan untuk menilai efektivitas intervensi klinis dengan mengkombinasikan beberapa hasil penelitian control trials atau RCT. Meta-analisis merupakan dasar dari kedokteran berbasis fakta karena kombinasi metode kualitatif secara statistik. Dalam melakukan meta-analisis juga perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengembangkan protokol penelitian meta-analisis. Yang ketiga, menetapkan lokasi database hasil penelitian. Yang keempat, seleksi hasil penelitian dan lain sebagainya. Di situ ada juga yang mempunyai pengertian lain tentang meta-analisis. Meta-analisis adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk penelitian dua jenis hasil atau lebih yang digabungkan sehingga menghasilkan data secara kuantitatif. Teknik statistik untuk mengkombinasikan temuan dari beberapa hasil temuan dahulu. Terus menurut Goals 1981, beliau mengungkapkan bahwa meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik yang mempraktekannya dan mengorganisasikannya sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Tujuan penelitian meta-analisis. Pada dasarnya, tujuan meta-analisis itu diantaranya untuk mendapatkan estimasi efektivitas atau kekuatan hubungan perbedaan antara variabel. Yang kedua, melakukan inference dari data dalam sampel ke populasi baik dengan uji hipotesis P atau melalui estimasi. Yang ketiga, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi bersifat sebagai prafu atau confident agar tidak mengganggu kelebihan dan kekurangan meta-analisis. Menurut Tawi, meta-analisis memiliki kelebihan yaitu pertama, tidak lebih subjektivitas, dan kedua, hasilnya lebih referensif. Ketiga, memungkinkan kombinasi berbagai macam hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, fokus pada pengakumulasian berbagai macam hasil penelitian signifikan. Yang kelima, dapat menjawab berbagai kesenjangan hasil berbagai studi yang sejenis. Selain memiliki kelebihan, meta-analisis juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan tersebut dikemukakan oleh De Coster 2009 antara lain sampling bisa tons experience student. Sampling bisa berarti mengambil sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studi pengambilan sampel. Yang cocok untuk meta-analisis adalah dengan cara survei, laboratorium, eksperimen, dan studi lapangan. Yang kedua, publication bisa meta-analisis menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah terpublikasi sehingga dianggap penelitian tidak referensif karena hasil-hasil pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasi daripada yang tidak signifikan. Apples and orange metode ini bisa dianalogikan karena membedakan antara buah jeruk dengan apel. Artinya mengkombinasikan studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Metodologi kesimpulan yang salah dapat dikarenakan kesalahan yang bersifat metodologi dalam melakukan analisis. Penelitian sebelumnya melakukan ekstraksi pada data yang statistik yang terdiri dari ekvensis, ukuran sampel, variabel, moderator yang mungkin, dan sebagainya. Jadi itu termasuk dengan kekurangan penelitian meta-analisis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarak, NIM 193111026, akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis. Dalam melakukan meta-analisis terdapat beberapa langkah utama,
yaitu 1. Merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan dan mengumpulkan hasil penelitian sebagai bahan analisis, lalu menghitung effect size, dan yang terakhir adalah menyusun laporan analisis. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan penelitian yang relevan. Langkah awal dalam analisis meta adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang dimaksud menyangkut ukuran pemusatan, perbandingan, ataupun korelasi. Setelah pertanyaan dirumuskan, maka ditentukan penelitian yang relevan. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan meliputi bidang ketertarikan analisis yang hendak diteliti, karakteristik sampel, desain penelitian, waktu dan lokasi penelitian, serta informasi effect size dalam penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu mencari dan mengumpulkan literatur ataupun referensi dari berbagai sumber, baik berupa jurnal, artikel, ataupun skripsi, tesis, ataupun disertasi. Informasi atau temuan yang diperoleh dari literatur perlu dikodekan. Hal ini yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pengkodean dapat dilihat dalam tabel yang terdapat dalam layar. Ada aspek umum, aspek khusus, dan contohnya. Misal karakteristik sampel, maka aspek khususnya ada prosedur pengambilan sampel dan karakteristik demografi. Contohnya dalam prosedur pengambilan sampel yaitu sampel berasal dari tempat yang unik, representatif atau suatu negara. Sedangkan contoh karakteristik demografi yaitu komposisi gender, komposisi etnik, status sosioekonomi, umur, ataupun IQ. Untuk yang lainnya dapat dilihat dalam tabel yang terdapat dalam layar. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menghitung effect size. Melalui statistik effect size diperoleh standarisasi statistik dari temuan penelitian. Maka nilai numerik yang dihasilkan bisa ditafsirkan dengan konsisten pada semua variabel dan ukuran. Effect size merupakan kunci dalam meta-analisis karena mampu mewakili temuan kualitatif dari berbagai studi penelitian dalam bentuk standar yang memungkinkan perbandingan numerik dan analisis bermakna di seluruh penelitian. Secara umum, nilai effect size dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, effect size berdasarkan rata-rata. Yang kedua, effect size berdasarkan data biner. Dan yang terakhir, effect size berdasarkan data korelasi. Jika dalam penelitian menggunakan beberapa jenis data, maka hasil dari effect size perlu dikonversi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keakuratan effect size, yaitu ukuran sampel dan desain penelitian. Lalu langkah yang terakhir dalam meta-analisis adalah menyusun hasil analisis. Setelah memperoleh hasil effect size, langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Peneliti perlu menguji signifikasinya yang kemudian diinterpretasikan menjadi hasil meta-analisis. Interpretasi tersebut kemudian disimpulkan dengan dasar studi-studi yang melibatkan sampel yang berbeda-beda. Lalu presentasi yang selanjutnya, subtema judul yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran suatu situasi, subjek, tingkah laku, atau fenomena atau peristiwa. Dalam penelitian deskriptif, variabel yang dianalisis bisa tunggal ataupun lebih dari satu variabel. Tidak terdapat perlakuan khusus dan tidak ada uji hipotesis seperti dalam penelitian eksperimen. Menurut Sugiono, metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif itu seperti menggambarkan secara akurat tentang suatu objek, fenomena atau peristiwa, menjelaskan mekanisme dalam suatu proses, menyajikan informasi tentang subjek penelitian, membuat klasifikasi dari suatu objek penelitian, dan menjelaskan tahapan atau proses. Ya, saya Umi Latifah
NIM 193.111.011 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 dengan materi yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian deskriptif. Kelebihan dari penelitian deskriptif itu tertiga. Yang pertama, mampu menganalisis data dari suatu objek penelitian tanpa menggunakan adanya alat ukur seperti yang berupa angka. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah dari penelitian atau suatu objek langsung dari objek yang dituju atau turun langsung di lapangan. Kemudian yang ketiga, mampu menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian selain memiliki kelebihan, penelitian deskriptif juga memiliki kekurangan, yaitu ada 3. Yang pertama, tidak signifikan atau penelitian di sini tidak memiliki suatu dampak tertentu, baik itu pada objek penelitian ataupun peneliti tersebut. Kemudian yang kedua, bersifat subjektif karena penelitian di sini berdasarkan pada prasangka seorang peneliti tersebut atau berdasarkan perkiraan seorang peneliti. Kemudian yang ketiga, tidak mudah untuk diverifikasi karena penelitian di sini bersifat sangat objektif. Ya, selanjutnya adapun langkah-langkah atau tata cara dalam penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini kita dapat menentukan setelah kita ketahui apa masalah yang akan kita selesaikan atau kita teliti. Kemudian baru kita bisa merancang atau merumuskan masalah tersebut. Rumusan masalah tersebut dapat kita rancang, yaitu salah satunya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan jenis data tersebut atau jenis data dari sebuah penelitian, yaitu baik data berupa jenis data kualitatif ataupun data kuantitatif. Kemudian yang ketiga, kita dapat menentukan prosedur dalam pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini kita dapat menggunakan alat dalam penelitian, yaitu baik berupa observasi, wawancara, angket, ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, ada prosedur dalam mengolah data, yaitu setelah kita ketahui pengumpulan datanya, kita dapat mengolah datanya tersebut. Nah, mengolah data di sini kita dapat menjelaskan atau menganalisis secara lebih dalam masalah tersebut. Kemudian yang kelima, kita dapat mengolah data tersebut. Nah, dalam mengolah data ini kita dapat menyesuaikan penelitian tersebut. Semisal dalam pengolahan data kuantitatif, kita dapat melakukannya dengan adanya statistik. Kemudian adapun metode-metode yang dapat kita pilih dalam sebuah penelitian deskriptif, yaitu ada metode survei. Metode survei di sini yaitu dapat kita lakukan untuk mengetahui data yang valid langsung dari objek yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu ada metode studi kasus. Metode studi kasus di sini kita dapat mempelajari sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari masalah yang akan kita diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu ada metode deskriptif berkesinambungan, yaitu maksud dari berkesinambungan di sini yaitu berarti penelitian dapat dilakukan secara berangsur-angsur atau berkelanjutan. Kemudian yang keempat ada metode studi perkembangan. Nah, perkembangan di sini maksudnya yaitu perkembangan dari kepribadian atau karakter objek tersebut. Maka perkembangan tersebut seperti adanya perkembangan kognitif, emosi, dan lain-lain. Kemudian metode yang kelima yaitu metode prediksi. Berarti kita dapat memperkirakan keadaan untuk kedepannya. Kemudian yang keenam ada metode korelasi. Nah, korelasi di sini yaitu maksudnya adanya hubungan dari dua variabel atau lebih.